Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk kembali belajar, khususnya di malam hari ini kita kembali belajar tafsir dari kalam Allah, dari ucapan dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita kaji dan kita baca dengan tadabbur, memahami maknanya, tentunya itu akan bermanfaat untuk kita di dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yang bermanfaat untuk kita di hari kiamat adalah apa yang kita lakukan berupa ketaatan, amalan kebaikan di dalam kehidupan kita, di kehidupan dunia ini. Karena nanti walaupun kita ingin melakukan kebaikan atau ingin menukar adab Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang kita miliki, itu tidak akan bisa kita lakukan. Itu tidak akan bisa kita lakukan. Ada tadi ayat yang dibaca oleh Pak Imam kita, mengingatkan kita akan hal tersebut. Surah apa tadi Pak Imam? Mana Pak Imam kita tadi? Tidak ada? Iya. Jadi tadi belum baca di surat, diantaranya surat Al-Ma'idah. Ada ayat yang disebutkan, ayat 36. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum." Sesungguhnya orang-orang kafir, kalau mereka memiliki apa yang seluruh bumi ini, seisi bumi ini, dan yang semisalnya lagi bersamanya, yaitu 2 kalinya bumi ini, dia punya untuk menukar dengannya adab Allah di hari kiamat, maka kata Allah, ma tuqabbala minhum, itu tidak akan diterima lagi dari mereka. Karena kalau sudah datang hari kiamat, tidak ada lagi yang berguna. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kita hanya di sana datang untuk memanen dan memetik apa yang kita
tanam di kehidupan dunia ini. Duduknya kita, berkumpulnya kita mengkaji dan mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita duduk hanya mengharapkan pahala dari Rabbuna, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan berguna ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar itu, apalagi terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keutamaannya tidak samar dan tidak tersembunyi lagi. Bagi kita, sering kita dengarkan keutamaan belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran serta memahami maknanya. Di malam hari ini, alhamdulillah, kembali kita mengkaji masih di pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Setelah di pertemuan yang lalu, kita selesai dari ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, makna perkata dan perkalimatnya. Maka di sini Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin memberikan beberapa faedah tambahan untuk kita terkait dengan ayat ini. Kata beliau rahimahullah, al-fawaidu, faedah dari firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-awwal, yang pertama, min fawaidil ayati isbatul hamdil kamili lillahi azza wajal. Di antara faedah ayat ini, itu ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di dalamnya terdapat penetapan pujian yang sempurna hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika min al. Demikian itu kata beliau diambil dari al fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah alhamdu. Jadi al yang ada pada firman Allah alhamdu itu menunjukkan makna pujian yang sempurna. Pujian yang mendalam, yang memasukkan seluruh pujian, tidak ada lagi yang tersisa. Karena al, kata beliau, li'annaha dalatun alal istigroki. Karena al itu menunjukkan atas al-istigrok, bermakna kul, seluruh. Ini faedah pertama, dan beliau telah tegaskan waktu menafsirkan alhamdu. As-saniyah, yang kedua, wa minha, dan di antara faedah dari ayat ini, annallaha ta'ala mustahiqqun mukhtassun bilhamdil kamili min jami'il wujuh. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang berhak, dan Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan untuk pujian yang sempurna. Yang lain tidak. Ini kata alhamdu, pujian yang sempurna seperti ini, itu hanya dikhususkan untuk Allah. Min jami'il wujuh, dari segala sisinya. Allah Subhanahu wa taala dipuji dalam segala keadaan. Lihat, beliau akan katakan, walihada kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza asabahu ma yasurruhu
Qal alhamdulillahi bini'matihi tatimmus sholihat. Wa idza asabahu khilafu dzalika qala alhamdulillah ala kulli hal. Ini praktek contoh dari Nabi kita Muhammad SAW, pengamalan terhadap alhamdulillahirabbil alamin. Kata beliau, oleh karena inilah, karena pujian yang sempurna itu hanya milik Allah di setiap keadaan. Karena itulah Nabi SAW apabila beliau ditimpa oleh hal yang membahagiakan, dapat nikmat, dapat hal yang sesuai dengan yang kita rencanakan, dapat perkara yang kita inginkan, dapat hal yang membahagiakan kita. Dapat hal yang membahagiakan kita. Perkara yang membahagiakan kita itu banyak. Banyak. Tapi di antara tandanya, kata Nabi SAW, yang antum butuh syukuri, puji Allah dengannya nanti. Nabi SAW telah mengatakan dalam sebuah hadis, ciri, tanda daripada as-sa'adah, kebahagiaan itu ada 4. Walaupun ini bukan pembatasan, tapi ini di antara yang disebut oleh Nabi SAW. Tanda kita mendapatkan kebaikan. Kata Nabi SAW, ketika seorang mendapatkan al-jarus soleh, tetangga yang baik, ini nikmat, ini kebaikan, yang nanti antum harus puji Allah dengan pujian sebentar yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara yang disebut oleh Nabi SAW adalah al-mar'atu as-solehah. Antum mendapatkan nanti, kalau yang belum dapat, istri yang solehah. Kalau yang sudah dapat, ini yang dia ucapkan sebentar, yang dicontoh oleh Nabi SAW. Kalau dapat pendamping hidup yang baik, iya, yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, itu ciri perempuan atau istri yang baik. Karena Nabi SAW katakan, aqamat khamsaha wa ata'at ba'alaha. Dia menjaga sholat 5 waktunya. Artinya dia jaga haknya Allah. Wa ata'at ba'alaha. Dan dia taati suaminya. Ini perempuan solehah. Ini tanda kebahagiaan. Ini 2. Yang ketiga kata Nabi SAW, al-markabul hani. Kalau seorang itu mendapatkan kendaraan yang bagus. Kendaraan yang bagus. Yang diantara yang disebut oleh Nabi SAW, dia tidak ketinggalan dari rombongan kalau dia lagi jalan berombongan. Iya. Ini punya kendaraan. Tergantung apa saja dari kendaraan mobil atau motor, atau dulu kan kendaraannya onta, atau keledai atau kuda. Iya. Tidak disebutkan jenis kendaraan, yang penting dia punya kendaraan yang bagus. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-baitul wasi, memiliki rumah yang luas. Rumah yang cukup untuk dirinya dan keluarganya. Ini 4 perkara ini diantara hal yang membahagiakan. Hal yang membahagiakan. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Idza asabahu ma yasurruhu. Apabila Nabi SAW ditimpa oleh apa yang membahagiakan beliau. Dan ini banyak perkara. Di antaranya tadi yang kita sebutkan. Nabi berkata, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat.
segala puji bagi Allah. Jadi yang keluar dari mulut kita bukan orang tua, saudara, usaha, bukan. Karena walaupun orang tua kita kaya, kalau Allah tidak berikan kekayaan kepada kita, kita juga tidak akan kaya. Karena kekayaan orang tua bukan kita. Iya. Atau saudara kita kaya, saudara kita mendapat kebaikan, belum tentu juga kita dapat. Atau usaha kita bagus sama dengan orang lain, tapi belum tentu kita dapat hasil seperti orang lain yang dapat seperti yang kita lakukan. Yang pertama sekali yang terucap adalah alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan sebab nikmatnya sempurna segala kebaikan. Sempurna segala kebaikan. Ini yang antum ucapkan kalau mendapatkan kebaikan. Karena ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW praktek dari ayat itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa idza asabahu khilafu dzalik. Dan apabila Nabi SAW ditimpa oleh hal yang beda dengan yang pertama. Yang beda dengan yang pertama. Yaitu bukan hal yang membahagiakan. Tapi hal yang menyusahkan. Lawannya yang tadi diantara yang Ana sebutkan. Datang dalam satu hadis. Sambungannya. Di antara lambang kesengsaraan itu. Punya tetangga buruk. Istri tidak solehah. Tidak taat kepada Allah. Tidak taat kepada suami. Punya kendaraan tidak bagus. Iya. Punya rumah juga masih sempit. Atau masih kontrak. Anggaplah. Tapi semua ini kan nikmat Allah. Walaupun tidak membahagiakan kita misalnya. Kita tidak boleh berkeluh kesah. Gara-gara punya rumah tidak bagus, berkeluh kesah. Gara-gara punya kendaraan tidak bagus, berkeluh kesah. Punya istri juga, kita sudah belajar, ngaji, dia masih gentayangan di Facebook. Di TikTok. Naudzubillah. Iya. Ini semua adalah lambang kesengsaraan. Tapi ini telah ditetapkan untuk kita kalau kita dapat. Sebelum diciptakannya langit dan bumi. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali apa? Tetap kita memuji Allah. Dalam hal tersebut. Lihat Nabi SAW apa yang beliau ucapkan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Iya. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Apapun yang terjadi. Ini contoh praktek. Inilah orang yang memahami alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu dipuji di setiap keadaan. Tidak boleh kita seperti sebagian orang. Kalau kita katakan. Ya. Kepadanya. Kadang dinasehati. Ayo misalnya bermajelis. Iya. Kadang jawabannya. Antum enak. Hidupnya sudah bagus. Itu kan tidak bagus ucapan yang seperti itu. Iya. Karena orang mau hidupnya sudah bagus atau hidupnya masih belum bagus. Bukan berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Bukan berarti dia tidak belajar. Itu ucapan bahaya. Karena itu menunjukkan tanda kita berpaling dari Allah. Dan kalau kita berpaling dari Allah, Allah akan berpaling dari kita. Dan itu bahaya untuk dunia dan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Hati-hati berpaling dari Allah.
Allah akan berpaling dari kita. Nah, kalau Allah sudah berpaling dari kita, ini bahaya. Kalau Allah tidak peduli dengan kita dalam kehidupan dunia ini, siapa lagi yang bisa pedulikan kita? Siapa lagi yang bisa menjaga kita? Tidak ada. Iya. Tidak ada yang bisa. Hanya Allah. Ini bahaya. Ini contoh dari Nabi SAW dan banyak lagi contoh lain. Seharusnya seorang hamba itu selalu alhamdulillah. Artinya bersyukur atas setiap keadaan yang menimpanya. Iya. Jangan sampai kita masuk di dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin." Di antara orang ada yang menyembah Allah itu di ujung-ujung. Kalau ditimpa oleh kebaikan, tenang, lapang, masuk masjid. Tapi kalau ditimpa oleh keburukan, mendapatkan cobaan, ujian yang menyakitkannya, inqalaba ala wajhi. Berpaling wajahnya. Seakan-akan dia tidak pernah kenal kebaikan sebelumnya. Iya. Tidak pernah. Tadinya hidupnya bagus. Hidupnya bagus. Diuji oleh Allah dengan kesusahan. Oh, tidak pernah lagi dilihat di masjid. Itu bahaya. Itu kerugian. Seharusnya tidak seperti itu. Nabi SAW, Nabi Allah. Tapi antum tahu, dari sisi kehidupan dunia, susah. Beliau tidur beralaskan pelepah kurma. Beliau tidur beralaskan apa? Pelepah kurma. Sampai berbekas punggung beliau. Sampai ada sahabat yang bilang, "Ya Rasulullah, kalau kamu mau, kami akan buatkan untuk kamu di tempat tidur yang bagus. Sebagaimana para raja-raja yang lain. Para penguasa yang lain." Iya. Tapi Nabi SAW tidak mengajarkan umatnya untuk berkeluh kesah atas kesusahan dari yang beliau dapatkan. Beliau pernah terluka. Di perang Uhud beliau kena tombak. Sampai patah gigi beliau. Tapi apakah Nabi SAW berkeluh kesah? Tidak. Beliau saat hidupnya meninggal anaknya. Anak laki-lakinya semua meninggal. Anak perempuan juga di saat beliau hidup meninggal. Meninggal istrinya. Tapi beliau katakan dan beliau menjelaskan bahwa kita harus tetap ridho terhadap takdir Allah. Beliau katakan, "Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna." Kita tidak boleh berucap kecuali apa yang Allah ridhoi. Itu kalau ada musibah, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita katakan alhamdulillah. Inna lillahi ma'a'ata wa lillahi ma'akhada. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Segala puji bagi Allah. Milik Allah apa yang Allah kasih kepada kita. Milik Allah apa yang diambil dari kita. Semuanya sudah ditentukan waktunya. Semuanya sudah ditentukan waktunya. Ini praktek dalam kehidupan. Tentang ayat ini penerapannya. Ayat ini sering kita baca. Tapi kita tidak pernah berhenti berkeluh kesah. Para nabi dan para rasul Allah tentunya mereka adalah orang yang paling sempurna mempraktekkan ayat ini. Antum mungkin belum diuji seperti ujiannya Nabi Ayub, Nabi Yakub. Iya. Yang ujiannya kadang kalau tim menimpa kita tidak bisa kita tanggung. Tapi yang sangat menakjubkan adalah sikapnya. Lihat di antara contohnya adalah ketika Nabi Yakub diambil anak keduanya. Tadinya kan yang pertama hilang Yusuf. Belum bersedih. Setelah itu yang kedua hilang juga anaknya, saudaranya Nabi Yusuf.
Karena dituduh mencuri walaupun itu adalah siasatnya Nabi Yusuf alaihissalam untuk membuat adiknya tinggal di tempatnya. Tapi anaknya yang lain kembali ke bapaknya dan mengatakan bahwa anakmu telah mencuri. Dan ditahan di sana. Belum bersedih sampai karena kesedihan yang berkepanjangan itu putih matanya. Tidak ada lagi hitamnya. Buta. Tapi apakah dia berkeluh kesah? Langsung ambil HP, pasang status. Wah, hilang lagi anakku. Iya. Apa dia katakan? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya mengeluhkan penderitaanku dan kesedihanku kepada Allah. Itu ucapan contoh praktek para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya mengadu dan mengeluh kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap memuji Allah. Nabi kita Muhammad SAW, ini yang beliau ucapkan. Ini hadits Aisyah radhiyallahu taala anha yang dia kabarkan kepada kita bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa minha, di antara faedah juga dari ayat ini, alhamdulillahirabbil alamin, taqdimu wasfillahi bil uluhiyati ala wasfihi birububiyah. Dikedepankan pensifatan Allah terhadap uluhiyah, bahwasanya dia yang berhak disembah, daripada sifat dengan rububiyah, bahwasanya dia adalah pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Ini harus didahulukan. Itu kita mengakui bahwa Allah yang berhak disembah itu lebih dahulu daripada kita mengakui Allah yang memberi saya rezeki. Allah yang mencipta kita. Karena kenapa? Kalau kita hanya memuji Allah dalam hal rububiyah, Allah pencipta, pengatur, pemberi rezeki, itu belum memasukkan kita ke dalam Islam. Belum. Orang-orang musyrikin kalau ditanya, siapa pencipta langit dan bumi? Siapa yang menghidupkan, mematikan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Kalau di semua itu ditanya, mereka akan jawab Allah. Tapi mereka musyrik. Bedanya dengan kita orang yang beriman, kita akui uluhiyah. Di samping kita mengakui memang Allah yang mencipta, mengatur semua dan seluruh yang kita lakukan. Harus kita akui bahwa dia Allah yang berhak untuk disembah satu-satunya. Iya, satu-satunya. Ini ayat dikedepankan dulu uluhiyah daripada rububiyah. Dari mana itu? Yaitu lafaz Allah. Kan Allah maknanya al-ma'lu, yang diibadahi, yang disembah. Sementara rububiyah yaitu yang berikutnya, Rabbil alamin. Rabbil alamin. Kata beliau, li'anna Allah huwal ismu al-alamul khas bih. Karena lafaz Allah, dia adalah nama khusus untuk Allah. Walladhi tattabi'uhu jami'ul asma, yang seluruh nama ikut di belakangnya. Karena ketika kita katakan, siapa Ar-Rahman? Apa antum jawab? Siapa Ar-Rahman? Antum jawab apa? Allah. Siapa Ar-Rahim? Allah. Siapa Al-Khaliq? Allah. Siapa Ar-Razzaq? Allah. Jadi seluruh nama Allah itu ikut ke lafaz Allah. Ikut ke lafaz Allah. Iya. Pencipta, pengatur, itulah Allah. Itu dikedepankan. Iya. Wa imma li'anna alladhi ja'athumur rusulu yunkirunal uluhiyata faqat. Juga ini juga karena yang dibawa oleh Rasul yang mengingkari mereka adalah masalah uluhiyah saja. Iya. Semua Nabi dan Rasul Allah, dia diingkari oleh umatnya bukan karena dia mengatakan Allah pencipta, Allah pengatur, Allah penguasa. Bukan.
mereka diingkari oleh kaumnya karena mereka mengatakan yang berhak disembah hanya Allah. Ketika Nabi Musa berkata, sembahan itu hanya Allah saja. Orang Fir'aun dan pengikutnya, mereka mengatakan, kenapa dia hanya menjadikan sembahan cuma satu? Itu ucapannya, itu pengingkarannya. Demikian pula Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berdakwah di pasar-pasar, Qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Sama juga orang-orang musyrikin Quraisy, Mekah, mereka berkata, Muhammad menjadikan sembahan hanya satu. Padahal waktu itu orang mereka menyembah 3. Lata, Uzza, Manah. Ketika Nabi mendakwakan satu saja yang disembah, mereka ingkari itu. Mereka mengingkari itu. Jadi bukan hanya sekedar menetapkan rububiyah. Harus antum menetapkan dulu apa? Uluhiyah. Iya. Kemudian yang terakhir, kata beliau, Ar-Rabi'ah yang keempat, wa minha umumu rububiyatillahi ta'ala li jami'il alam. Ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Kata al-alamin itu menunjukkan umumnya penguasaan dan pengaturan Allah terhadap seluruh alam. Karena liqaulihi ta'ala al-alamin. Kata al-alamin itu seluruh alam semesta. Itu diatur, dicipta, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan ini selesai alhamdulillahirabbil alamin beserta faedah yang beliau sebutkan. Berikutnya Ar-Rahmanir Rahim, dan itu ringan insyaallah karena kita sudah bahas di Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada pertanyaan silakan. Boleh langsung angkat tangan, silakan, dapat. Enggak ada? Enggak ada yang punya pertanyaan? Tidak ada ya? Oh, kita dalalah. Baru saya mau bertanya masalahnya ini, ternyata ada. Ya? Banyak, Pak. Jadi nama Allah itu, Pak, banyak dan tidak terbatas. Nama Allah itu dulu. Nama Allah itu banyak dan tidak terbatas. Ada yang kita tahu, yaitu karena ada di Quran, ada di hadis. Dan ada yang kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyikan di ilmu ghaib di sisinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW katakan, La uhsi tana'an alaik, anta kama atnaita ala nafsi. Saya tidak bisa membatasi pujian kepadamu. Engkaulah sebagaimana engkau pujikan untuk dirimu. Setelah itu belum menyebutkan. Di antara nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada yang masta'atsar. Apa yang Allah simpan. Fi ilmil ghaibi indak, kata Nabi. Di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Tidak terbatas. Cuman ada yang belum katakan tadi. Kan ada juga hadis yang mengatakan Allah punya 99 nama. Iya, kan memang Nabi SAW katakan. Innalillahi tis'atan wa tis'inasman. Man ahsoha dakolal jannah. Sungguh Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mampu menghafalkan serta mengamalkan kandungannya, pasti masuk surga.
Tapi ini hadits Pak, kata para ulama, bukan untuk pembatasan. Contohnya kata Syekh Ibnu Utsaimin, sama dengan kita bilang, Pak, saya punya 100.000, saya siapkan untuk sedekah. Apakah kita hanya punya 100.000? Itu contoh mudah supaya bisa dipahami. Kita bilang begini, Dalala. Saya punya 100.000, saya siapkan untuk bersedekah. Apakah kita hanya punya 100.000? Uang yang di kantong tak? Dengan ucapan kita tadi, apa jawabannya? Kita. Tidak. Itu yang kita siapkan untuk sedekah 100.000. Di belakang itu ada kita punya 100 M. Kan menghayal gratis, Pak. Iya. Itu maksudnya. Artinya apa? Ini bukan menunjukkan pembatasan. Ini hanya menunjukkan bahwa keutamaan bagi orang yang menghafal serta mengamalkan kandungan 99. Bukan pembatasan. Seperti itu, Pak. Makanya yang sahih itu dari Nabi SAW hanya sepotong itu. Karena ada riwayat-riwayat yang menyebutkan 99 itu. Tapi doib. Doib. Apa saja 99 itu? Ya kita tinggal cari di Quran, cari di hadis. Karena Nabi SAW sudah sebutkan. Seperti itu, Pak. Allah alam. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Sudah masuk waktu? Hmm? 4 menit. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. InsyaAllah ta'ala kita lanjut lagi di pertemuan akan datang dengan ayat yang kedua. Di berikutnya kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.